Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah kolom menggarap sekutu iblis oleh Ivan Harris. Pak Kamal tewas secara absurd minggu selepas azan zuhur di bawah tatapan para tetangga guru mengaji itu berkelojotan didera panas api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Tak lama ia pun roboh di tepi kebun jagung 100-an meter dari surau tempat ia biasa mengajar para santrinya membaca Al-Quran. Tatkala tinggal seulas asap di badan Pak Kamal yang menghitam, sebagian penonton mulai siuman, sejak kapan sang ustadz menyantet, kok mereka tak mengetahuinya selama ini. 4 orang tak dikenal yang memimpin ratusan massa bersepeda motor menyerbu rumah Pak Kamal tak sempat ditanya. Mereka keburu raib meninggalkan desa Cangkring Kerajaan beserta warganya dalam keadaan salah tingkah dan merasa dibodohi habis-habisan. Kematian Pak Kamal melengkapi kegalauan yang melanda Jawa Timur atau belakangan merambah ke Demak, Jawa Tengah. Sejak 2 bulan terakhir, lebih dari 100 jiwa terbantai dalam perburuan dukun santet yang bermula dari Banyuwangi lalu merebak ke wilayah lain provinsi itu. Jember, Lamongan, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Bangkalan, dan Pamekasan. Persoalan ini sesungguhnya tak terlampau rumit bila hanya berhenti pada urusan perburuan dukun santet. Ini perkara lama. Dalam sejarah dunia tercatat ratusan tahun setelah 1050 saat gereja berada di pucuk kekuasaan Eropa dan melancarkan kampanye pembasmian praktek okultisme kuno yang dianggap antikristus. Tukang tenung dibakar dan dukun dirajam. Pengejaran terhadap para sekutu iblis itu berlanjut hingga masa awal penemuan dunia baru. Pada tahun 1692 di Salem, Massachusetts, 20 orang tukang sihir dihukum mati oleh pengadilan yang dipimpin rohaniawan Kristen Baptis, dan peradilan kasus voodoo tercatat sebagai referensi dalam jurisprudensi hukum pidana di Amerika Serikat. Sementara di tanah air, pembantaian tukang santet, istilah yang populer sejak tahun 1978, juga bukan urusan baru. Perkara ini sudah beberapa kali diseminarkan, bahkan sanksi hukumnya sempat dicoba diundangkan dalam rancangan KUHP baru. Namun tetap saja nyaris tak ada tahun lewat tanpa pembunuhan tukang tenung. Tapi pembantaian yang terjadi setelah akhir Agustus 1998 adalah urusan kusut. Ia terasa tidak biasa. Frekuensi kejadian melonjak tajam. Dalam kurung nyaris 2 korban jatuh per hari. Lalu tak seperti sebelumnya, di ujung tiap pembunuhan tak seorang pun yang kemudian secara sukarela menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Dan yang menyesakkan, ternyata sebagian korban, salah satunya Pak Kamal, tak pernah dikenal tetangganya sebagai tukang teluh. Tensi kian tinggi dengan munculnya para ninja, kelompok pembunuh bertopeng di Jember. Mereka menyambangi rumah-rumah kiai melalui atap. Sebagian yang tertangkap memilih diam, bahkan tetap membisu sampai saat dibunuh massa ketimbang mengungkap jati dirinya.
Aroma saling curiga pun meruap, terutama saat berbagai analisa berbaur dengan isu kemungkinan gejala copycat alias peniruan pun entah mengapa langsung dikesampingkan dalam menilai keserentakan peristiwa. Hampir semua orang sepakat pembantaian dukun santet di Jawa Timur adalah gerakan sistematis yang direkayasa. Kesimpulan itu tak mudah untuk ditidakkan, namun lantaran banyak data yang masih gelap, cukup riskan juga melanjutkannya dengan menyoalkan siapa gerangan biang keladi perkara ini, tanpa akhirnya membuka peluang bagi saling tuding dan fitnah. Yang jelas siapapun dia dan apapun keuntungan yang hendak dipetiknya telah memilih cara dan waktu yang amat tepat. Mengedepankan pembantaian dukun santet tak pelak lagi adalah taktik jitu untuk menyebarkan teror, terutama di Jawa Timur, sebab disadari atau tidak, santet masih menjadi bagian dari sistem kepercayaan sebagian besar penduduk. Ia tak hanya mengandung ilusi mistik yang menakutkan, tapi juga dendam. Tak sedikit yang percaya bila seorang dukun menyantet yang terkena bukan hanya sasarannya, mereka yang tinggal dalam radius 40 rumah dari kediaman si dukun akan merasakan pengaruhnya pula. Tanaman mereka sulit berbuah, rezeki seret, dan anak rentan penyakit. Tak mengherankan ketika seseorang yang dituduh dukun santet hendak dilabrak, hanya sedikit yang mau membelanya. Selebihnya lebih memilih untuk ikut serta. Kalaupun tidak berani, minimal mensyukuri dalam hati. Akhirnya ada juga bertanggung jawab atas kegagalan panen dan kesulitan hidup selama ini. Taktik teror ini semakin asik dimainkan lantaran situasi sosial politik tanah air pun sedang cocok-cocoknya. Sebab di tengah gemuruh reformasi dan masih limbungnya pemerintahan yang baru, diam-diam berkembang keadaan yang disebut kriminolog AS Edwin Sutherland sebagai lawlessness, kehampaan hukum yang timbul saat masyarakat berubah dengan amat pesat. Aparat keamanan yang biasanya galak kini terkesan peragu dan ekstra hati-hati. Tindakan tegas yang seharusnya dilakukan ketika perkara santet ini masih berada pada tahap dini tak segera diambil lantaran aparat khawatir dituduh masih cenderung represif dan berpotensi melanggar HAM. Akibatnya tragis, keresahan memapan, massa tanpa ragu merusak kantor polisi karena ninja yang akan dihabisi tak dilepas petugas. Operasi razia Patiklir digelar di Banyuwangi dan Jember, lalu atas nama keselamatan warga lokal, hukum diambil alih secara sepihak. Lebih jauh lagi, isu pun merebak. Lambannya aparat bergerak dituding sebagai pertanda bahwa mereka jugalah dibalik kegalauan ini. Untuk mengatasi kerentanan situasi begini memang tak mudah, tapi tanpa menyadarinya, persoalan pembantaian dukun santet bakal makin ruwet dan lebih absurd ketimbang kematian Pak Kamal. Forum Keadilan nomor 15 tahun 7, 2 November 1998, halaman 21.